Alhamdulillah dengan adanya pondok, adanya santri-santri, bikin saya istiqomah sholat jamaah walaupun itu disyukuri itu. Orang terpaksa jadi baik itu disyukuri. Ya kan? Ada orang itu terpaksa jadi buruk loh. Lah ini terpaksa jadi baik itu disyukuri. Alhamdulillah kok terpaksa jadi baik. Karena nanti di akhirat, nanti di ada orang itu ada orang terpaksa masuk surga. Tali-tali ditarik-tarik, dipaksa-paksa masuk surga. Coba itu. Masuk surga itu ditali, dirantai, ditarik. Maka kadang-kala saya itu berpikir, apa ini termasuk ustadz-ustadzah di pondok cabang ini? Ditarik, dirantai santri-santrinya, dibawa masuk surga. Alhamdulillah masuk surga, walaupun terpaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Qala Allah tabaraka wa ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Para alim ulama, para ustadz-ustadz, kemudian santri-santri, putra-putri, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, hadirin hadirat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari Jumat yang barokah ini, di hari yang barokah, kita kumpul di tempat yang barokah untuk acara yang insya Allah barokah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya berkumpul di sini untuk maksud antara lain yang terutama dan yang paling utama dalam rangka bersyukur kepada Allah.
mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah, anugerahnya Allah, rahmat dari Allah, barokah serta hidayah dari Allah. Kita semuanya bersyukur diberi nikmat hidup yang sehat. Betapa banyaknya ada saudara-saudara kita hidup tapi tidak sehat, sehingga uangnya dikeluarkan untuk beli obat, uangnya habis dijual kambingnya untuk beli obat, kambingnya habis dijual sapinya, sapinya habis dijual motornya, motornya habis dijual mobilnya, habis dijual rumahnya, coba itu. Habis dijual tanahnya. Jadi ternyata nikmat sehat itu begitu mahalnya. Kita bersyukur diberi nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat keluarga. Ada orang itu dulu waktu muda itu susah, ditanya sama temannya, kamu kok susah sekali, kenapa? Ndak laku kawin. Nah, jadi ndak laku kawin susah sekali. Maka dia doa siang malam supaya laku, bisa kawin, bisa nikah, dengan pemikiran nanti kalau sudah nikah, dapat istri, dapat suami, selesai masalah. Begitu nikah betul, susah lagi. Lo kenapa kok susah? Belum punya anak. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu semuanya adalah nikmat-nikmatnya Allah yang begitu besar, yang begitu agung, yang kadang-kadang kita kurang menyadari dan memikirkannya. Lalu di atas semuanya kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya Allah yang paling besar, yang paling agung, yaitu nikmatul iman, nikmatul Islam. Nikmat beriman kepada Allah, taat kepada Allah, ngamalkan agamanya Allah, mengikuti tuntunan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang lain nanti kalau dunia ini selesai, kita pergi ke kubur, ke mahsyar, ke sirat, ke akhirat, uang tidak menolong, kawan-kawan tidak membantu, kekayaan tidak bisa memberikan manfaat apapun, relasi kawan hubungan tidak bisa nolong. Ternyata begitu nanti kita pergi meninggalkan dunia, yang mendatangkan manfaat, yang menolong kita hanya agama, hanya iman dan amal soleh kita. Maka dikatakan kenapa nikmat agama, iman, Islam merupakan nikmat yang terbesar? Karena manfaatnya bukan hanya di dunia, bahkan selepas dunia, akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Sehingga dikatakan nikmat agama, nikmat iman, nikmat Islam, kunci semua nikmat, kunci semua kebaikan, kunci semua kemuliaan, kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka dulu ada orang pergi ke Mekah sana, pergi ke Mekah sana, sampai di Mekah tawaf ngelilingi Ka'bah. Selesai tawaf dia bersyukur, berdoa, alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Alhamdulillah diberi nikmat iman, diberi nikmat Islam. Selesai hajatnya, selesai dia pulang. Tahun depan di
ditolong lagi oleh Allah, diberi rezeki bisa ke Mekah, bisa tawaf ke Ka'bah, tawaf lagi, ngelilingi Ka'bah lagi, selesai doa lagi dengan doa yang sama persis setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Alhamdulillah diberi nikmat iman, diberi nikmat Islam. Tiba-tiba seketika dari langit itu ada suara. Ternyata itu suaranya malaikat. Wahai fulan bin fulan, bagaimana kamu berdoa Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam sama persis dengan doamu setahun yang lalu, padahal saya ini diperintahkan nulis pahala doamu setahun yang lalu sampai sekarang belum selesai. Coba itu. Saking agungnya nikmat iman, saking agungnya nikmat Islam, sehingga malaikat mencatat pahalanya setahun belum selesai. Maka alhamdulillah wali santri yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah punya anak mondok, ngaji, belajar agama di pesantren. Itu disyukuri itu. Ini bukan hanya anak kita ini ngamalkan agama, tetapi 24 jam di pondok hidup dalam suasana dan program agama. Di luar sana ada banyak orang tua itu mengeluh ingin anaknya jadi baik, ternyata anaknya malah merah rambutnya di bawah perempatan jalan raya, pakai celana jin bolong dengkulnya, sudah tidak pernah mandi 2 bulan lamanya. Kan ada itu ya, di perempatan jalan-jalan ini. Lah ini punya anak mau ngaji, masya Allah, itu disyukuri, itu disyukuri. Alhamdulillah anak saya ngaji di pesantren siang malam belajar dan dalam program agama. Insya Allah ini bapak-bapak, ibu-ibu wali santri bersyukur. Kemudian santri-santrinya, masya Allah, kamu juga bersyukur. Alhamdulillah diberi taufik, ditolong oleh Allah untuk ngaji belajar di pondok pesantren. Masya Allah, tadi ada yang hafal hadis mi'ah. Hadis mi'ah itu 100 hadis. Anaknya itu hafal 100 hadis, sedangkan ayahnya ibunya 1 hadis pun tidak hafal. Ada yang hafal Nazm Imriti, ada yang hafal apa tadi? Usul fikih, ada yang hafal Alfiyah Ibnu Malik, bahkan ada yang hafal Al-Quran 30 juz. Berapa orang tadi? 17 ya. 17 santri kita, santri putra itu hafal Al-Quran 30 juz. Ayah ibunya jangankan 30 juz 30. Nah ini diberi anak kok hafal Al-Quran 30 juz, alhamdulillah. Bacaannya tadi bagus-bagus, walaupun ada yang kurang pas. Li'ilafi Quraisyin. Jadi mat to'ibinya menjadi mat apa itu? Mat bingung.
Itu dibenarkan, insya Allah. Jadi ada kiai itu ceritanya itu didatangi setan, menggoda, memberikan was-was kepada kiai tadi. Maka dibacakan ayat kursi, bacanya itu cepat, setannya itu tidak pergi-pergi. Setannya tidak pergi-pergi karena bacanya cepat, tidak dijaga tajwidnya, fasahahnya, tidak pergi setannya itu. Maka diulang lagi baca ayatul kursi dengan tartil, langsung pergi setannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang santri-santri itu bersyukur. Alhamdulillah ditolong oleh Allah untuk ngaji di pondok pesantren. Kamu belajar ilmu agama, belajar ilmu yang bersumber dari kitabullah, ilmu yang bersumber dari sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana diceritakan bahwa Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah menjanjikan derajat untuk orang beriman, kemudian menjanjikan banyak derajat untuk orang yang beriman dan berilmu. Jadi kalau kita itu mau ngapalkan Al-Quran zaman sekarang mudah. Di Lombok pun banyak orang yang hafid Al-Quran, banyak pondok tahfidz Al-Quran. Tetapi zaman dulu tahun 1800-an, 1900-an di negeri kita itu belum ada orang hafid Al-Quran, sehingga kalau mau belajar ngafalkan Al-Quran itu harus pergi sampai ke luar negeri, sampai ke Mekah sana. Maka pada waktu itu disebutkan ada pemuda namanya Muhammad Munawwir. Dia itu aslinya dari Jogja, Jawa, sekitar dekat Jawa Tengah sana, Yogyakarta. Maka saking inginnya menjadi hafidz Al-Quran, dia tinggalkan negerinya, naik kapal berhari-hari, bahkan sebulan tiba di Jeddah sana, lalu ngafalkan Al-Quran di Makkah Mukarramah. Maka ringkas cerita, akhirnya ditolong oleh Allah untuk jadi orang yang hafal Al-Quran, hafidz Al-Quran. Begitu dia hafal Al-Quran, langsung dia bermunajat kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, dengan pertolonganmu aku menjadi orang yang hafidz Al-Quran. Oleh karena itu, untuk mensyukurinya, saya niat membaca Al-Quran tiap seminggu sekali, khatam satu khataman. Jadi dibaca seminggu khatam, seminggu khatam, seminggu khatam. Satu minggu itu 7 hari. Al-Quran 30 juz, berarti 30 dibagi 7 berapa? Berapa? Hah? 4,5. Ya rata-rata baca 4,5 juz hari itu. Kadang 4 juz, kadang 5 juz, seminggu khatam. Seminggu khatam. 1 tahun 360 hari. 1 minggu khatam berarti 360 dibagi 7 berapa? Hah? 52? Ya, 52 atau 48? Jadi dalam 1 tahun 48 kali khatam Al-Quran. Siapa di antara kita yang tahun ini sudah khatam 48 kali 1 tahun? Angkat tangan.
sampai 1 tahun. Kemudian setelah itu, setelah 1 tahun beliau bermunajat lagi. Ya Allah, alhamdulillah, Engkau jadikan saya hafal Al-Quran. Engkau tolong saya bisa ngatamkan Al-Quran seminggu sekali dalam 1 tahun. Maka untuk itu saya akan bersyukur, yaitu akan saya hatamkan Al-Quran 3 hari sekali. 3 hari hatam, 3 hari hatam. Berarti 1 hari baca berapa juz? 10 juz. Dalam 1 bulan hatam berapa kali? 1 bulan berapa kali? 10 kali. Setahun 12 bulan, berarti setahun hatam berapa kali? 120 kali. Lalu apakah dengan demikian sudah puas? Beliau belum, ingin meningkat lagi. Jadi orang itu kalau takdirnya mau dijadikan mulia oleh Allah, yang namanya kebaikan itu ingin meningkat lagi, meningkat lagi. La yashba'ul mu'minu min khairin ya'maluhu hatta yakuna muntahahul jannah. Yang namanya orang beriman itu dengan kebaikan dan kebaikan dan ilmu itu tidak ada kenyangnya, ingin tambah, nanti sampai akhirnya masuk surga. Maka bermunajat lagi, setahun hatam seminggu sekali, setahun hatam 3 hari sekali. Bermunajat lagi, ya Allah, alhamdulillah, Engkau tolong aku hafal Al-Quran, lalu ngatamkan Al-Quran setiap seminggu sekali, lalu ngatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Maka akan aku bersyukur, akan aku tingkatkan. Mulai sekarang akan saya hatamkan Al-Quran setiap hari. Coba itu, setiap hari hatam Quran. Apa bisa, Pak? Loh, kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Orang itu kalau sudah ditolong oleh Allah, jangankan 1 hari hatam 1 kali. Imam Syafi'i itu kalau di bulan Ramadan tiap hari hatam 2 kali. Maka sampai 1 tahun berarti dia hatam berapa banyak? 360 kali hataman. Maka ringkas cerita, beliau itu membaca Quran itu sampai berdarah-darah bibirnya. Siapa yang pernah berdarah-darah bibirnya? Hah? Saya pernah, Pak, kebentur lemari. Bukan, berdarah bibirnya karena saking banyaknya baca Al-Quran. Tetapi cintanya kepada Al-Quran, kemudian mujahadahnya kepada Al-Quran, susah payahnya untuk Al-Quran. Dan beliau itu di Mekah bukan hanya ngapal Quran, setelah itu juga ngaji kitab sampai jadi orang alim. Itu semuanya sama sekali tidak sia-sia. Karena mengapa? Setelah beliau pulang balik ke Jogja, lalu bikin pesantren, itulah Pondok Pesantren Krapyak, didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Munawwir, yang sekarang entah berapa ribu anak muridnya bikin pondok di mana-mana. Jadi Kiai Muhammad Munawwir tadi itu punya anak itu 25 orang. Yang laki-laki menjadi ulama kiai semuanya, yang wanita menjadi wanita-wanita solehah, bunyai semuanya, termasuk istrinya Kiai Haji Ali Maksum yang terkenal, termasuk Kiai Ahmad Warsun Munawwir yang menyusun Kamus Al-Munawwir. Jadi begitu banyak orang-orang alim besar, punya pesantren-pesantren besar, punya madrasah-madrasah besar, anak cucu beliau dan murid-murid beliau, termasuk Kiai Haji Arwani Amin di Kudus yang terkenal dengan pondok Yambuul Qur'annya, itu muridnya Kiai Munawwir. Lalu kira-kira dikubur itu bagaimana gembiranya beliau itu.
tiap hari dapat kiriman pahala orang baca Quran, orang ibadah, orang sholat, orang zikir dari ribuan manusia di mana-mana. Maka kamu ngaji itu jangan ada keraguan sedikit pun. Pokoknya kamu ngaji yang sungguh-sungguh, santri itu ngaji yang sungguh-sungguh, belajar yang sungguh-sungguh. Jangan khawatir istri, jangan khawatir anak. Kalau kamu ngaji sungguh-sungguh, alim sungguh-sungguh, insya Allah nanti dikasih anak 25 orang. Bagaimana? Yang jadi orang soleh, orang takwa, orang alim semuanya. Kemudian yang ustadz-ustadz juga bersyukur. Alhamdulillah di sini ada pondok pesantren. Masya Allah ada santrinya 300 lebih, siang malam menjadi teman kita mengaji, siang malam menjadi teman kita ibadah. Dulu Mbah Kiai Mahmud, Romo Kiai Haji Mahmud, pendiri Pondok Temboro itu ketika bikin pondok itu niatnya apa? Saya niat bikin pondok supaya ada teman ibadah, teman sholat jamaah, teman berzikir kepada Allah, teman ngaji. Karena manusia itu al insanu ibnu biatihi, manusia itu sangat terpengaruh oleh suasananya. Dalam suasana baik mudah jadi baik, suasana masjid semangat ke masjid, suasana ibadah ringan ibadah. Maka ini ustadz-ustadzah yang berkhidmat kepada pondok di sini ini khususnya itu bersyukur. Alhamdulillah dengan adanya pondok, adanya santri-santri bikin saya istiqomah sholat jamaah walaupun dengan terpaksa. Alhamdulillah adanya pondok, adanya santri bikin saya terpaksa istiqomah ayatul khirsi tiap hari, bikin saya terpaksa istiqomah tahajud dan istighosah malam hari, bikin saya terpaksa mutolaah persiapan mengajar tiap hari. Itu disyukuri itu. Orang terpaksa jadi baik itu disyukuri. Ya, ada orang itu terpaksa jadi buruk loh. Nah ini terpaksa jadi baik itu disyukuri. Alhamdulillah kok terpaksa jadi baik. Karena nanti di akhirat itu ada orang terpaksa masuk surga. Ada orang terpaksa masuk surga. Jadi baginda Nabi itu bersabda nanti di akhirat ada orang itu dirantai-rantai, ditali-tali, ditarik-tarik, dipaksa-paksa masuk surga. Coba itu, masuk surga itu ditali, dirantai, ditarik. Maka kadangkala saya itu berpikir, apa ini termasuk ustadz-ustadzah di pondok cabang ini? Ditarik, dirantai santri-santrinya, dibawa masuk surga. Alhamdulillah masuk surga walaupun terpaksa. Maka bersyukur. Nah, jadi ustadz-ustadzah itu bersyukur, alhamdulillah bisa berkhidmat di pondok. Sehingga nanti kalau kita itu mengingati ini semuanya, khidmat di pondok itu juga dengan sungguh-sungguh. Masya Allah. Jadi kemudian masyarakat sekitar pondok ini juga bersyukur. Apa yang disyukuri? Alhamdulillah dengan adanya pondok pesantren itu berkumpul orang-orang yang siang malam amal kebaikan. Tempat kok di situ Allah datangkan orang-orang baik, itu maknanya tempat itu akan menjadi tempat yang baik. Sebaliknya tempat yang di situ datang orang-orang buruk, maka lama-lama nanti tempat itu jadi tempat buruk. Datang ke desa ini, minggu ini 1000 pencuri, minggu depan 1000 pemerkosa wanita, minggu depan 1000 perampok,
minggu depannya 1000 pembunuh, bulan depan itu tidak tahu jadi apa kampung ini. Ya, tetapi dengan adanya pondok pesantren datang orang-orang baik, orang mengaji, orang ibadah, orang zikir. Nah itu maknanya tempat itu dikehendaki jadi tempat yang baik, maka disyukuri. Insyaallah. Syukurnya bagaimana? Minimalnya anak-anaknya, cucu-cucunya, keponakannya, keluarganya itu dikirim ke pondok untuk mengaji, belajar di pesantren. Insyaallah. Maka masya Allah kita syukuri semuanya ini. Saya itu datang pertama kali ke sini ini tahun berapa? Lupa saya, tahun berapa? Ya 2013 sekitar itu. Itu belum ada pondok cabang Al-Fatah Temboro, belum ada. Yang ada itu pondok Idrisiyah di sana. Itu pun layamutu walayahya. Megap mau mati itu. Sedikit santrinya itu berapa? 40 atau 50 atau sekitar itu. Tidak terurus seperti itu. Saya masih ingat kita bikin acara dihadiri oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi NTB. Saya terkejut itu dalam sambutannya itu Pak Kepala Kemenak itu ternyata mengidolakan Muammar Gaddafi dari Libya. Idolanya itu Muammar Gaddafi cerita ini. Lalu kita itu makan itu disuguhi lauk yang betul-betul baru bagi saya, yaitu batang pisang. Wah ini batang pisang ini mau diapakan ini? Ternyata di daerah Lombok itu batang pisang itu untuk sayuran yang pesta-pesta. Jadi pertama kali saya makan batang pisang ya di sini ini. Maka alhamdulillah kemudian dibikin cabang, kemudian berkembang, dan alhamdulillah bersamaan dengan itu pondok Idrisiyah yang tadinya hidup segan mati tak mau juga berkembang. Alhamdulillah, disyukuri semuanya. Lah kemudian sebagaimana kita lihat, masya Allah tempat sudah penuh, sudah sesak. Kalau tidak salah saya sudah 3 kali acara wali santri di tempat ini. Jadi ini tempatnya kok jadi sesak, sempit dan sesak, sampai jalan wanita dibelah apa namanya pakai satir itu. Maka ini sekaligus kami sampaikan kepada Bapak Ibu wali santri dan semua hadirin bahwa sudah kita musyawarahkan, kita nanti akan cari lokasi pondok untuk pengembangan pesantren cabang Al-Fatah. Kalau bisa itu yang luas 10 hektar, minimal 5 hektar, atau ya minimalnya 3 hektar 2 hektar. Tapi yang luas. Maka nanti kalau lalu di mana Pak? Apakah harus dekat-dekat sini? Kalau dekat-dekat sini bagus, alhamdulillah. Tapi kalau memang adanya itu di tempat yang agak jauh, bahkan jauh, tidak apa-apa. Yang penting itu masih di Lombok, dan yang penting itu masih berupa tanah, berupa tanah. Jadi bukan berupa lautan gitu loh. Kalau di lautan kita tidak bisa bikin pondok, tapi kalau di tanah nanti bisa bikin pondok. Maka kita bentuk tadi Ustadz Alfian, Ustadz Nurwasdi, Ustadz siapa? Ustadz Taufik, Ustadz Amin, nanti menjadi tim perwakilan Temboro untuk mencari lokasi untuk pengembangan pondok pesantren ini, biar nanti lahannya luas dan lapang, insya Allah. Itu kalau di tempat-tempat lain, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, itu sering itu kita itu dikasih hibah. Pernah datang tamu ke Temboro, jumpai saya dari Natuna. Natuna itu pulau di tengah lautan perbatasan mana itu? Pokoknya Natuna sana. Tiba-tiba ngomong, Pak, saya mau menghibahkan tanah untuk cabang Temboro. Berapa luas? 50 hektar. Bagaimana? 50 hektar nanti.
Masya Allah. Jadi kalau di lain-lain tempat itu 5 hektar, 10 hektar, 4 hektar. Kalau rata-rata itu ya 3 hektar, 4 hektar, 2 hektar. Itu dihibahkan. Nah nanti kalau misalnya nanti ada di antara bapak-bapak yang hadir atau kenalannya atau keluarganya mau menghibahkan, nanti silakan menghubungi tim yang kita bentuk, Ustadz Alfian, Ustadz Nurwajdi tadi dan kawan-kawan. Nanti penghibahan itu ditandai dengan penyerahan sertifikat. Sertifikatnya diserahkan, kita balik nama atas nama Temboro. Supaya apa? Supaya menjadi keberlangsungan program. Kita itu kalau bikin pesantren, kita ingin pesantren programnya itu berjalan sampai hari kiamat. Ngajinya sampai hari kiamat, tahfidnya sampai hari kiamat, pesantrennya sampai hari kiamat. Supaya apa? Pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat. Insya Allah itu kalau mau menghibahkan. Lah kalau tidak ada yang mau menghibahkan, ya tidak apa-apa. Nanti kita akan cari dengan cara membeli. Tetapi apa tidak malu orang Lombok ini? Ya. Maka nanti kita akan beli itu tanah. Nanti mana yang munasib, nanti disurvei oleh tim itu. Pak, saya mau setengah menghibahkan dan setengah menjual. Tidak apa-apa. Yang penting nanti di akhirat dapat pahala setengah saja. Insya Allah. Tidak apa-apa. Jadi nanti kalaupun ada yang lahan munasibnya untuk dibeli, nanti kita beli. Pak, saya mau menjual, tetapi dengan harga murah-murah saja, supaya nanti sedikit banyak dapat ganjaran di akhirat. Juga tidak apa-apa. Yang penting nanti ini program kita tahun ini kan itu tadi sudah sempit, kita akan bikin pengembangan lahan di luar sini. Nanti tempatnya apakah di Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, di mana, di dekat, di jauh, nanti musyawarah dengan tim. Supaya harapan kita pondok ini tambah hari tambah berkembang. Insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa tuh kita itu kok bikin pesantren itu kenapa? Kiai Zairon rahimahullah beliau mengatakan maksud utamanya pondok pesantren itu adalah untuk menjadi pabrik dalam rangka mencetak, memproduksi sebanyak-banyaknya orang yang soleh, orang yang bertakwa. Nah itulah maksudnya, maksud utamanya pondok pesantren. Sebanyak-banyaknya mencetak, memproduksi orang soleh, orang yang bertakwa. Karena orang soleh itu ada jaminan. Wallahu yatawallas sholihin. Kalaupun dia jadi pedagang yang soleh, ditolong oleh Allah. Jadi pejabat yang soleh, ditolong oleh Allah. Jadi petani yang soleh, ditolong oleh Allah. Maka soleh nomor 1. Soleh nomor 1 itu. Namanya soleh. Muhammad soleh. Orangnya soleh. Nah itu bagus sekali itu. Namanya Muhammad soleh. Orangnya toleh. Nah itu udah bagus itu. Soleh plus hafid Al-Quran, alhamdulillah. Soleh plus alim agama, alhamdulillah. Soleh plus pinter khidmat, alhamdulillah. Jadi itulah pondok pesantren. Mau mencetak, memproduksi sebanyak-banyaknya orang yang soleh dan orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang itu kalau bertakwa, selalu taat kepada Allah, ninggalkan maksiat, ikut Rasulullah, taat kepada Allah, maka yang pertama yaj'al lahu makhraja,
semua kesulitannya, semua masalahnya dikasih jalan keluar oleh Allah. Yang datangkan masalah siapa? Allah. Yang bisa datangkan jalan keluar siapa? Hanya Allah. Dan setiap orang itu selama dia hidup di dunia, dia itu pasti dikasih masalah oleh Allah. Anak muda punya masalah, orang tua punya masalah, orang kaya punya masalah, orang miskin punya masalah, rakyat punya masalah, pejabat banyak masalah. Saya itu pernah menjenguk keluarga saya, sakit opname di rumah sakit. Waktu saya jenguk di sana, ketemu dengan Bupati Magetan. Bupati Magetan waktu itu. Maka Pak Bupati Magetan itu ngomong kepada saya, bilang, Gus, jangan sekali-kali ingin jadi bupati. Jadi bupatinya itu ngomong, jangan sekali-kali ingin jadi bupati. Yang ngomong bupatinya sendiri. Jadi bupati itu pesen, jangan sekali-kali ingin jadi bupati. Maka saya heran, ini bupati kok ngomong begini, bagaimana ini? Saya tanya, lu kenapa Pak Bupati? Ternyata jadi bupati itu pusing, banyak masalah. Jadi pejabat banyak masalah, rakyat punya masalah, laki-laki punya masalah, wanita-wanita punya masalah. Semua orang itu punya masalah. Mungkin satu-satunya orang yang merasa tidak punya masalah hanya orang gila. Hanya orang gila. Makanya senyum-senyum. Pagi hari senyum-senyum, siang hari senyum-senyum. Ada makanan senyum-senyum, perut lapar juga senyum. Orang gila. Oleh karena itu, jangan kamu datang kepada kiai, ustadz, Pak, doakan saya supaya dijadikan orang yang tidak punya masalah. Itu sama dengan doa minta gila. Semua orang itu punya masalah, tetapi untuk orang yang bertakwa, setiap masalahnya dijamin ada jalan keluarnya. Ya ja'allahu makhraja. Sampai-sampai kalau bumi jadi besi, langit seluruhnya jadi tembaga, orang yang bertakwa tetap dikasih jalan keluar oleh Allah. Maka jalan menyelesaikan masalah itu dengan takwa, bukan dengan pergi pegadaian. Pegadaian itu kan ditulis di depan itu. Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Dicoba betul masuk ke sana, keluar tambah masalah. Takwa. Kalau ingin masalah selesai, masalah jalan keluar, takwa. Nah itu. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bukan hanya itu, ditambah lagi dikasih rezeki dari jalan yang bahkan tidak disangka-sangka. Seperti ceritanya santri putri zaman dulu. Santrinya Nabi Zakaria, namanya Sayyidah Maryam Al-Batul. Itu santri putri, wanita, tidak pernah kemana-mana, di dalam ruangan saja, di dekat mihrab, di pesantrennya sana, di pondoknya sana. Tetapi takwa betul, tidak pernah maksiat, selalu taat. Maka diceritakan, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha. Qalat huwa min 'indillah. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab.
Jadi tidak kemana-mana, tetapi untuknya Allah datangkan rezeki dari mana-mana, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sehingga Nabi Zakaria, Nabi Rasul terheran-heran melihatnya. Ada makanan, minuman, buah-buahan dari mana-mana, bahkan buah-buahan dari yang bukan musimnya. Anna lagi hada, dari mana ini? Dikirim oleh Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau takwa betul, walaupun kamu tidak kemana-mana, kamu akan nyedot rezeki datang dari mana-mana. Tetapi kalau tidak takwa, walaupun sudah kemana-mana, sudah ke Hong Kong, ke Korea, ke Malaysia, ke Saudi Arabia, ke Jepang, kemana-mana, kalau tidak takwa, bisa-bisa rezekinya tidak datang dari mana-mana. Mungkin uangnya datang, tetapi barokahnya tidak ada, tidak mendatangkan keberkahan dan ketentraman. Karena apa? Tidak ada takwa. Ditambah lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Bertakwa kepada Allah, urusannya dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan oleh Allah. Masya Allah, ada alumni kita bikin pondok di daerah Jawa Timur sana. Mau bikin pondok, tidak punya uang, maka doa. Tiba-tiba itu ada orang datang, Pak Kiai, saya mau nyumbang pondok ini. Loh, nyumbang apa? Ini ada bangunan, kalau mau saya angkat pindah ke sini. Lah bangunannya itu apa? Gereja. Jadi tiba-tiba ada orang nyumbang itu berupa gereja, dibongkar, dipindah jadi pondoknya. Coba ini. Jadi kalau sudah dimudahkan oleh Allah, gereja itu bisa berubah jadi pondok. Sekarang siang malam untuk menghafal Al-Quran, mantan gereja. Coba ini. Jadi kalau sudah dimudahkan oleh Allah, la sahla illa ma ja'altahu sahla. Sangat mudah kalau dimudahkan oleh Allah. Maka takwa. Ditambah lagi, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Bertakwa kepada Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diagungkan pahalanya oleh Allah. Oleh karena itu, itulah cita-cita pondok pesantren ini. Mencetak sebanyak-banyaknya orang soleh, mencetak sebanyak-banyaknya orang ahli takwa, kemudian hafid Al-Quran, alim agama, lalu akan kita kirim ke seluruh dunia untuk berjuang menyebarkan agama, memperjuangkan agama. Insya Allah 15 tahun setelah ini, tiba-tiba terdengar berita di sana, di Jepang, ada pondok pesantren besar, orang alim besar, santrinya banyak, menghidupkan agama jadi sebab hidayah untuk negeri Jepang. Ditanya, siapa itu kiainya, siapa itu pengasuhnya? Ternyata alumni cabang Al-Fatah di Janebria. Ada yang di Belanda, ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan, ada yang di pedalaman Afrika. Bagaimana? Insya Allah di kutub utara, kutub selatan. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Yang seperti itu bukan mustahil, mudah apabila dimudahkan oleh Allah. Maka itulah cita-cita kita dari pondok cabang ini, santri-santrinya akhirnya oleh Allah dijadikan menjadi pelita-pelita hidayah, menyebarkan agama di Lombok ini, di NTB ini, di Nusantara ini, bahkan ke seluruh dunia. Insya Allah. Maka ini walaupun santri-santri ini kelihatannya sekarang ada yang nguntak ngantuk, ini jangan diremehkan ini.
Walaupun sekarang ngantuk, itu ngantuk betul itu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu dan semuanya, kita betul-betul bermohon mendoakan pesantren ini, yaitu dibacakan Al-Fatihah 3 kali tiap habis sholat, niatnya untuk mendoakan pesantren kita ini. Insya Allah, siapa yang niat? Yang niat bacakan Al-Fatihah tiap habis sholat 3 kali, doakan pesantren. Terus kemudian anak-anak kita dikirimkan ngaji, dikirimkan mondok ke pesantren kita ini, biar jadi anak yang soleh, anak yang bertakwa. Nanti kita sudah mati, sudah dikubur, dikirimi pahala amalan-amalan anaknya, pahala ngajinya, pahala ibadahnya, pahala kesolehannya. Itu pahala anak itu ngalir ke ayah. Apalagi kalau anaknya doa juga, tambah besar lagi ngalirnya nanti. Maka kita akan senyum-senyum di kubur, sudah tidak bisa sholat, tetapi terus-terusan dapat kiriman pahala sholat. Sudah tidak bisa ngaji, tetapi terus-terusan dapat kiriman pahala ngaji. Sudah tidak bisa dakwah, tetapi terus-terusan dapat kiriman pahala dakwah. Kalau anak-anak kita jadi orang-orang yang soleh-solehah, yang bertakwa kepada Allah, insya Allah. Kemudian bagaimana yang anak-anaknya sudah mondok, itu selalu didoakan, dikirimi uang dari rezeki yang paling halal, lalu didoakan siang malam supaya anaknya dijaga oleh Allah, diistiqomahkan di dalam kebaikan, insya Allah. Dan bersamaan dengan itu di rumahnya dihidupkan amalan, sholatnya, ibadahnya, baca Qur'annya. Di kampungnya dihidupkan amalan, sholat jamaah di masjid, amalan makomi, amalan intiqoli. Sehingga nanti yang di pondok sibuk dengan amalan, ayah ibunya, wali santrinya yang di kampung-kampung, yang di rumah-rumah juga sama-sama menghidupkan amalan. Insya Allah. Demikian pertemuan di siang hari ini, semoga diterima oleh Allah, semoga diberkahi oleh Allah. Ini hari Jumat, hari yang mulia, hari barokah. Maka mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Al-Fatihah. Oh ya, satu lagi ya, dalam hadis itu disebutkan bahwa setiap hari Jumat itu ada waktu yang siapapun berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Lah waktunya itu kapan? Itu rahasianya Allah. Para ulama mengatakan antara lain waktu yang sangat diharapkan waktu khotib naik mimbar sampai turun dari mimbar. Maka kalau kita berdoa, doa dalam hati. Dan termasuk waktu yang sangat diharapkan yaitu ba'da asar sampai maghrib terbenam matahari. Maka amalannya para wali, amalannya orang-orang soleh, termasuk Maulana Zakaria, termasuk Kiai Uzairon, itu kalau Jumat sore ba'da asar full berdoa sampai menjelang maghrib. Maka kita ini punya hajat, punya cita-cita, maka banyak berdoa kepada Allah, termasuk memanfaatkan hari Jumat untuk berdoa kepada Allah, insya Allah. Dan ini sudah 24 Rajab, sebentar lagi Isra Mi'raj. Maka bagaimana dengan semangat Isra Mi'raj meningkat semangat ibadahnya, semangat dakwahnya, insya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh wa lakal syukru kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilaika yurja'u الأمر كله سره وعلانيته. اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصم لنا فيما بقي من أعمالنا وارزقنا أعمالا صالحة طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah kami Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami, ampunilah seluruh kemaksiatan-kemaksiatan kami, ampunilah seluruh kesalahan-kesalahan kami. Berikanlah kepada kami semuanya ya Allah taufik untuk bertaubat kepada Engkau ya Allah dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya, sehingga tidak lagi maksiat sampai mati ya Allah, hanya taat kepada Engkau sampai mati ya Allah. Ya Allah, ampuni untuk kami dan untuk kedua orang tua kami dan untuk guru-guru kami, kiai-kiai kami, masyayikh kami, santri-santri kami, teman-teman seperjuangan kami, dan ampuni untuk umat Islam seluruhnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, turunkanlah hidayahmu yang sempurna ya Allah, hidayah untuk diri kami, untuk keluarga kami, anak cucu keturunan kami, keluarga kami dan kerabat kami. Hidayahmu ya Allah untuk penduduk kampung kami, kampung-kampung sekitarnya, dan umat seluruhnya ya Allah. Turunkanlah hidayahmu ke seluruh alam ya Allah, sebarkanlah hidayahmu ke seluruh alam ya Allah, cepatkanlah hidayahmu ke seluruh alam ya Allah, mudahkanlah hidayahmu ke seluruh alam ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rahatil athyar tashadu fi layalil mawlidi. Berkatilah semua urusan-urusannya ya Allah, santri-santri kami dan ustadz-ustadz yang di sini ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan mereka, istiqomahkan mereka di dalam kebaikan, di dalam iman, di dalam Islam, di dalam mengaji, di dalam ibadah, di dalam dakwah. Kemudian mudahkanlah mereka di dalam mengaji ya Allah, jadikan mereka semuanya menjadi ulama-ulama-Mu, menjadi hamba-hambamu yang Engkau cintai, menjadi wali-walimu, menjadi kekasih-kekasihmu, menjadi dai-mu ya Allah. Berkatilah pesantren ini ya Allah, dan juga pesantren-pesantren kami semuanya, dan pesantren-pesantren pada umumnya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kebaikan-kebaikan dan barokah-barokah yang dahulu telah Engkau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan keluarga mereka, limpahkan, luberkan untuk kami semuanya ya Allah. Kebaikan-kebaikan dan barokah-barokah yang dahulu telah Engkau berikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan para sahabatnya, hamba-hambamu yang Engkau cintai ya Allah, para nabi, para wali, kekasih-kekasihmu ya Allah. Limpahkan kebaikan-kebaikan dan barokah-barokah tersebut untuk kami semuanya ya Allah. Kebaikan-kebaikan dan barokah-barokah yang dahulu telah Engkau berikan kepada kampung Makkah Mukarramah, kampung Madinah Munawwarah, khususnya di zaman Nabi dan para sahabat ya Allah. Limpahkan, luberkan untuk kampung-kampung kami, untuk tempat-tempat kami, untuk madrasah-madrasah kami, untuk pesantren-pesantren kami, untuk masjid-masjid kami, untuk mahalah-mahalah kami, untuk markas-markas kami, untuk rumah-rumah kami, untuk kampung-kampung kami, dan untuk kampung-kampungnya umat Islam semuanya ya Allah. Allahumma ja'al ijtima'ana hada ijtima'an mubaraka wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan marhuman
محروما معصوما ولا تجعلنا وإياهم شقيا ولا محروما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد بأهل البدر يا الله سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته